Tidak lama setelah menduduki jabatan sebagai General Manager Shangri-La Plaza, Johnny Cassidy, suami kedua almarhumah Mita Cassidy, ditemukan tewas menggantung diri di kamarnya. Kejadian ini menyusul terbongkarnya kasus macetnya pembayaran kredit Shangri-La Plaza kepada 2 bank milik negara dan 3 bank swasta nasional yang berbuntut keluarnya ancaman penyitaan atas seluruh aset Shangri-La Plaza. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ayundita, mantan karyawati Shangri-La Plaza, yang kini menjabat sebagai asisten manajer di perusahaan yang sama. Halo, hai Om Frans tumben. Loh, kok kamu yang tumben di rumah? Ha? Iya, udah 2 hari ini Om Frans. Oh ya? Oh ya, bagaimana kabarnya Surabaya? Biasa-biasa aja. Sempat mampir ke rumah Pak Desa Smito? Boro-boro mampir, acara saya aja yang dari 10 acara cuma 8 yang bisa saya kunjungin. Jadi nggak sempet tuh Om. Begini, kemarin itu putranya Pak Desa Smito menelpon saya. Masa saya diminta untuk jadi ketua panitia pertemuan keluarga besar Surabaya? Nah, saya jadi ingat buku silsilah keluarga, terutama dari keluarga Eyang Marto. Itu di mana ya? Apa kamu simpan? Rasa-rasanya sih ada di saya tuh Om. Kalau begitu bisa pinjam. Soalnya keluarga besar Surabaya nama-namanya saya banyak yang lupa. Boleh, tapi saya cari dulu ya Om. Nanti kalau ketemu saya anterin ke sana deh Om. Nggak usah. Nanti saja saya datang ke situ. Om bisa aja ngomongnya aja mau ke sini. Om, ada tamu, udah dulu ya. Pokoknya awas kalau nggak ke sini ya Om. Ya. Selamat siang Tante. Roy? Tante masih mau pergi lagi? Ya, tapi nanti. Saya mau bicara sama Tante. Tante ada waktu? Ya, silakan masuk. Duduk, Roy. Makasih. Ayo duduk. Makasih Tante. Gimana nih? Ada apa nih? Sebenarnya udah lama sekali saya mau ketemu Tante. Beberapa kali saya kesini, tapi saya lihat rumahnya kosong. Pembantu sini yang bilang kalau Tante nggak ada di rumah. Akhir-akhir ini memang saya sering keluar kota. Bulan kemarin malah hampir 3 minggu ada di Surabaya. Oh ya? Sibuk sekali Tante. Beginilah, kamu gimana kabarnya? Ya, baik-baik aja Tante. Kok jawabannya meragukan gitu? Malum lah Tante, saya masih ngerasa ada yang ganjal. Mengenai apa tuh? Kalau saya mati-matian mau ketemu Tante, apalagi kalau bukan nanyain kabarnya Sarah Tante. Loh, setelah pulang dia belum cerita sama kamu? Pulang? Dari mana? Sarah nggak pernah cerita sama kamu? Udah lama sekali saya nggak ketemu dia Tante. Nggak tahu udah berapa bulan. Dia sekolah lagi di Australia, Roy. Tapi kali ini dia cuma ambil short course. Ke Australia? Ya. Kalau gitu saya permisi dulu Tante. Iya, silakan. Mari. Maaf, mengganggu.
Nggak apa-apa kok Pak Reno. Kebetulan emang ada yang mau saya bicarakan dengan Pak Reno. Iya, saya juga. Dan saya lebih merasa senang kalau kesedihan Anda tidak berlarut-larut. Tapi saya, bagaimanapun, saya harus memohon maaf pada Pak Reno atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh almarhum suami saya. Dita, saat seperti begini lebih baik kita jangan dulu bicarain sisi negatif dari almarhum. Silakan duduk. Terima kasih. Iya, jadi gimana? Pak Reno, Ya. memang rasanya kurang enak. Tapi persoalannya ini menyangkut masalah tanggung jawab pada perusahaan. Dan dalam hal ini bisa diibaratkan kalau almarhum telah meninggalkan hutang yang sangat besar jumlahnya. Dita, jangan. Ya, seperti layaknya peristiwa kematian, maka hutang almarhum akan dibayarkan oleh ahli warisnya. Dalam hal ini saya. Saya nggak menuntut sejauh itu. Tapi saya merasa wajib mempertanggungjawabkan segala persoalan yang telah diwariskan oleh almarhum. Kalau itu yang memang kamu maksudkan, saya rasa warisan almarhum itu terlampau besar dan terlampau berat untuk kamu tanggung sendirian. Ya, tapi akan bertambah banyak kalau kita tidak berusaha untuk menguranginya. Sudahlah Pak Reno, tapi tolong kasih saya kesempatan. Paling tidak untuk berbuat sesuatu. Ya, biarkan saya yang menggantikan kedudukan almarhum. Di samping itu, saya juga bisa mempelajari langkah-langkah apa yang harus saya ambil demi keselamatan keuangan Shangri-La Plaza. Begini ya Dita, sebenarnya saya udah punya rencana untuk Anda dan itu juga sudah jadi keputusan saya. Saya akan sampaikan sekarang lah. Keputusan? Iya. Keputusan apa, Pak? Saya bermaksud menganggarkan sejumlah dana yang akan diberikan kepada Anda pada setiap akhir bulannya. Dan itu kita anggap sebagai tunjangan janda direksi. Tapi saya tidak memerlukan semua itu. Apa yang saya pikirkan itu saya rasa itulah yang terbaik untuk Anda, Dita. Dan saya juga nggak mau kalau Anda itu masih berurusan lagi dengan urusan-urusan perusahaan atau kantor. Walaupun mungkin ini semua akibat dari kelalaian almarhum sewaktu masih bertugas dulu. Jadi biar aja saya yang mengambil alih tugas Om Juni, ya? Ya, tapi saya justru... Halo. Hey, Sarah. Kaget ya, Roy? Kamu di mana nih? Di rumah Tante Heni. Tadi kamu datang ke sini ya? Iya, tapi kamu nggak ada. Saya kan ngeliat kamu. Kamu lihat saya? Iya, tapi jangan marah ya. Saya tadi ngerasa belum siap ketemu kamu. Ketemu saya tuh nggak perlu persiapan, Sarah. Kecuali kalau kamu emang masih mau menghindar. Saya nggak menghindar kok, Roy. Kamu emang nggak menghindar, tapi kamu menghilang, Sarah. Atau kamu kali yang nggak mau ketemu saya, udah punya pacar baru nih. Kok kamu ngebalikin ke saya? Saya tahu kamu nyimpen sesuatu, Sarah. Kamu harus bilang ke saya kalau kita ketemu. Saya nggak ada rahasia apa-apa kok, Roy. Saya kan udah bilang seperti kata Tante Heni. Saya ngambil khusus ke Australia. Saya nggak tahu apa ini emang kebiasaan kamu. Kamu aneh, Sarah. Ngilang gitu aja nggak ada kabar. Oke. Kalau gitu kapan kita bisa ketemu? Kalau perlu sekarang. Gimana kalau besok aja, Roy? Boleh. Siang malam? Kalau malam gimana? Oke, bye. Bye. Yes.
Om Bagaimana Frans. ketemu? Ya, ini yang Om Frans cari. Jangan-jangan baru saja nyarinya. Bisa aja. Duduk, Om. Ini yang saya cari. Silsilah keluarga besar Raden Mas Temunggung Mulyo Handoyo. Mah, ini keluarga besar Surabaya nih. Om, mau minum apa, Om? Saya teh panas ya. Bentar ya, Om. Halo Om Frans. Halo Sarah, apa kabar? Kamu kelihatan cantik sekali. Mana katanya mau memberi oleh-oleh Om jaket kulit kanguru. Anggaran terbatas Om. Ngomong-ngomong, sekolahnya lancar? Lancar dong, kursusnya sendiri cuma 3 bulan kok. Iyalah, jangan lama-lama nanti bisa kecantol cowok sana. Dan yang setia di Jakarta bisa patah hati lagi. Maaf ya Om ya, sebentar ya. Hai, Halo. baru datang. Iya baru. Siapa sih, Sarah? Roy Tante. Roy. Siapa? Si Roy. Roy. Sarah, saya pulang dulu ya. Makasih ya. Ya, dah. Sarah, Ya, Om Frans itu siapa sih? tadi kan saya udah jelasin, Om Frans tuh omnya saya, adik almarhum ibu. Yang pasti itu dia bos saya di Mal Rajasa. Kamu tahu? Emangnya kenapa? Sarah, dari terakhir kali kita ketemu di Bandung, sampai sekarang saya masih ngerasa kayaknya kamu semua nyembunyiin sesuatu dari saya, ya kan? Udah deh Roy, jangan ngira-ngira deh. Saya ngerasain, Sarah. Suasana makan malam yang sepi. Wajah-wajah pada tegang. Udah deh Roy, saya udah malas dengerin omongan yang gak jelas arahnya.
Halo. Halo, Mary. Oh, Pak Roy, apa kabar? Tolongin saya, Mer. Saya butuh saran dari kamu. Ya, kalau saya bisa sih, saya pasti nolongin Bapak. Gini, Mer. Ada perempuan. Saya yakin banget dia mau nolongin saya diam-diam. Terus terang, saya benar-benar nggak butuh bantuan dia sama sekali. Nah, ini yang saya pengen buktiin. Kalau bisa sih, saya ngarepin dia ngaku. Kalau dia tuh benar-benar nolongin saya apa enggak. Kalau saya langsung nanya, kamu dulu nolongin saya ya? Ya pasti dia bilang enggak dong. Nah, aduh, saya takut dianggap GR nantinya. Kalau menurut kamu gimana, Mer? Itu sih gampang, Pak. Gampang. Nah, gimana? Roy, ada apa nih? Diterima dulu dong, Tante. Buat saya? Iya. Dalam rangka apa, Roy? Saya nggak ulang tahun kok. Aduh, bagus sekali ya bunganya. Ucapan terima kasih saya ke Tante. Terima kasih apa? Boleh saya masuk? Oh, maaf, yuk masuk yuk. Terima kasih. Yuk duduk sini yuk. Terima kasih. Duh, ada apa nih? Saya nggak nyangka kalau Tante begitu perhatian ke saya. Saya baru tahu kalau Tante yang mengajukan saya ke Pak Frans supaya saya dengan gampang diterima di Malrajasa. Saya nggak tahu gimana harus terima kasih, Tante. Sebenarnya saya cuma suka nolong. Kebetulan kalau saya bisa tolong. Lagian posisi itu kan cocok untuk kamu. Apapun, Tante, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus terang, saya malu. Tante bukan siapa-siapa saya. Siapa tahu kita jadi saudara, Roy. Waktu itu Sarah datang ke saya. Dia nangis-nangis, merasa salah, dan merasa kesian sama kamu. Karena kamu harus menjadi pelayan toko roti lagi. Saya jadi ingat sama proyeknya Om Frans. Kebetulan dia lagi cari pimpinan personalia. Saya ajukan aja kamu, dan dia setuju. Dia pikir siapa tahu kamu bisa merekrut tenaga kerja dari Shangri-La Plaza. Saudara-saudara, 7 bulan lagi diharapkan Malrajasa bisa melakukan soft opening. Nah, sehubungan untuk kepentingan promosi yang akan kita siarkan ke berbagai media, kita sudah memilih advertising agency yang membuat konsepnya. Saudara-saudara akan mendapat suatu tugas yang istimewa yang saya minta harus ikut memikirkan. Dan saya yakin tugas ini tidak akan memberatkan. Syukur-syukur malah menggembirakan. Ya. Saudara-saudara harus memilih salah satu dari sekian model ini yang bakal kita jadikan main talent atau central figure yang akan kita siarkan di iklan-iklan itu. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Ini menyangkut persoalan pribadi, Pak. Tante sendiri kaget dia berubah. Terharu Tante mendengar pengakuan dia. Gak bisa, nggak mungkin deh.
Tante sendiri dulu yang ngingetin supaya hati-hati ngomong sama si Roy. Tante sendiri dulu kan yang bilang kalau Roy itu sensitif dalam soal-soal ginian. Buktinya dia berterima kasih sama tante. Dia pasti pura-pura, tante pasti dibohongin. Roy, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Tidak harus secepat ini. Kita bisa bicara baik-baik. Bagaimanapun juga hitam di atas putih, saudara masih terikat kontrak dengan kita. Akhirnya pengikat kita emang cuma selembar kontrak, Pak. Enggak juga, Roy. Pada dasarnya saya percaya kepada Anda. Dulu saya menyetujui rekrutmen atas diri Anda. Memang saya anggap saudara mampu. Bapak pernah bilang itu dan saya nggak pernah lupa, Pak. Tapi dari dulu emang saya nggak pernah percaya 100%. Ya, Ibu Heni Karlina sendiri yang bilang ke saya kalau saya diterima di sini atas referensi dari dia, Pak. Dan Bapak menganggap kalau saya bisa menarik tenaga-tenaga kerja yang ahli dari Shangri-La Plaza untuk saya bawa kemari. Roy, dan nyatanya semua telah Anda jalankan. Semua berhasil dengan baik. Lalu apa bedanya? Hah? Sebenarnya ada hal lain yang membuat saya merasa malu, Pak. Dan ini sulit sekali saya jelasin ke Bapak. Tidak perlu saudara jelaskan. Saya tidak akan ikut mencampuri urusan intern Anda. Saya hanya mengingatkan saja bahwa perusahaan ini masih membutuhkan Anda. Apalagi sehubungan dengan promosi Maharajasa yang akan dilaksanakan. Saya minta saudara aktif ikut mengawasinya. Roy, yuk masuk. Tante pikir kamu sudah lupa sama Tante. Tinggal di mana kamu sekarang? Hah? Permata Hijau, Tante. Rumah dinas dari kantor, lumayan lah. Ayo, silakan. Makasih, Tante. Oh pasti 100 kali lebih nyaman dari kamar kamu di belakang. Terus terang, Tante. Kadang-kadang saya malah kangen lo pengen balik lagi ke sini. Kamu ini. Bener, serius kamu mau kerja di toko lagi? Kenapa enggak, Tante? Kalau Tante ngizinin? Gimana? Kok Tante? Emang kenapa, Tante? Kan tokonya sudah Tante jual, Roy. Saya lupa, Tante. Kenapa kamu jadi orang pikun begini, ha? Nggak tahu, Tante. Udahlah, dari dulu kamu keliwat sentimental. Jatuh cinta sentimental, urusan kerjaan sentimental. Nggak punya kerjaan, bingung. Punya kerjaan, marah. Kapan kamu mau hidup tenang kalau mikirkan diri sendiri? Tante, tapi persoalannya nggak segampang dan semudah itu, Tante. Yang bikin nggak segampang itu kan kamu. Hidup zaman sekarang ini sulit, Roy. Jangan kamu bikin sulit lagi. Boleh, kalau kamu nggak suka kerja di Maharajasa, itu kan kamu sendiri yang menyanggupi. Ya kerjain aja. Itu risiko bagian dari tanggung jawab kamu sebagai orang yang sudah dewasa. Ya, Tante ambil minum dulu. Oke, sekarang ganti kostum dulu. Oh, oke. Hai, udah lama? Baru aja. Erika,
Ya. Sudah kenal, ini Pak Roy dari Mal Rajasa. Halo. Erika. Roy Krishna. Pak Roy ini yang memilih Erika jadi main di Mal Rajasa. Oh ya? Enggak juga. Saya dan seluruh manajer. Pak Roy Krishna ini dari Bandung ya? Iya. Dulu SMP-nya di SMP 4 kan? Iya. Berarti saya nggak salah. Saya di kelas. Loh, kok masih ingat sih? Mungkin mungkin Pak Roy sudah lupa sama Erika. Lupa juga nggak apa-apa. Mungkin Pak Roy sudah banyak yang harus diingat-ingat ya? Enggak juga. Mungkin ingatan kamu yang kuat. Oke, saya mau ganti baju dulu. Belum mau pulang kan? Saya baru datang kok. Oke deh. Kita nanti lanjutkan ngobrol lagi ya. Tapi awas, jangan pulang loh. Oke. Ayo, diminum ya. Makasih, Pak. Mary, sebenarnya ini nih kesempatan bagus buat kamu. Karena saya juga melihat kamu tuh cukup potensial. Jangan, Pak. Kalau Bapak kembali ke posisi semula untuk menggantikan Pak Joni, itu emang udah semestinya, Pak. Tapi kalau saya menggantikan Dita, aduh, jangan, Pak. Lagi pula, saya tuh nggak tahu selama ini tuh tugas Dita tuh apa. Tugas Dita selama ini menjadi asisten direksi. Dan tugas kamu nantinya menjadi asisten saya. Mendingan tempatkan saya seperti apa adanya, Pak. Saya tuh lulusan sekretaris. Ya udah semestinya saya menjadi sekretaris. Lebih dari itu, saya rasa saya nggak mampu, Pak. Begini, menjadi asisten saya berarti kamu bertanggung jawab kepada saya. Dan nggak akan ada banyak perubahan kok. Kalau nggak ada banyak perubahan, untuk apa ganti nama jabatan, Pak? Lebih baik saya seperti sekarang, kalau saya mendapat tugas-tugas baru, itu sih udah biasa, Pak. Kamu memang pintar bicara, Mer. Pintar bicara merupakan bagian dari tugas saya, Pak. Berarti nanti di sini bakal ada kekosongan jabatan dong. Memang susah sekarang cari orang yang bisa dipercaya. Kayaknya saya juga nggak bakalan lama di Mal Rajasa. Saya cuma diperalat, Mer. Mereka ngarepin supaya saya bisa narik tenaga kerja dari Shangri-La Plaza. Halo, selamat siang. Bisa dihubungkan dengan Pak Roy? Halo? Oh, sedang keluar ya? Terima kasih. Ya, lagi. Oke. Yuk ya, yuk. Iya, nah, satu lagi. Ya. Oke. Iya, ekspresinya. Oke, tarik. Satu, dua. Ya. Oke ya, yuk. Tarik. Satu, dua. Yuk, bagus. Lagi, satu lagi. Iya, tarik. Oke, lagi ya. Iya, tarik. Halo. Mana model cowoknya? Kok belum datang-datang? Ya itulah, Her. Kita masih belum pilih. Udahlah, Roy aja jadi model. Kok sah-sah amat? Enggak. Saya nggak pantas. Nggak ada tampang. Ah, suka merendah kamu? Benar loh Pak Roy, cocok sekali berpasangan dengan Erika. Masa sih? Iya, kita memang seperti pasangan yang ideal. Mau pulang ya? Iya, Pak. Saya minta tolong kamu untuk bisa pertimbangin terus tuh tawaran saya. Udahlah, sampai kapanpun jawaban saya tetap sama. Nggak berubah, Pak.
Kalau yang satu lagi gimana? Yang mana? Yang pribadi. Sudah berapa kali sih saya bilang, saya paling nggak seneng kalau masalah pribadi itu diomongin di kantor, Pak. Tapi ini kan bukan jam kantor lagi. Tapi kan ini ruangan kantor. Gini, kalau misalnya saya ajak kamu keluar, terus kita bicara masalah pribadi gimana? Untuk yang satu ini, saya belum bisa ngejawab ya atau enggak. Tapi saya nggak mau dipaksa, Pak. Ya, saya bukan maksa kamu. Yang saya kepingin tuh kita bisa bicara yang wajar-wajar aja lah. Di luar dari rasa permusuhan, rasa pemaksaan, ya yang enak gitu. Saya juga nggak suka pemusuhan. Lebih-lebih memusuhi orang yang nggak punya salah. Mary. Udahlah, Pak. Saya mau pulang. Udah jam 5:30. Saya antar kamu ya. Mary, tolong untuk yang satu ini kamu jangan nolak dong. Lagi pula kamu sendiri kan yang bilang kamu nggak suka permusuhan. Please. Oke? Jarang banget loh, Mer. Di Jakarta tuh kondisi jalanan tuh bisa kayak gini. Kecuali kalau hari raya atau hari libur gitu. Dulu waktu saya baru balik dari Singapura, saya kaget banget lihat Jakarta tuh kondisinya tuh semrawut banget. Emangnya berapa lama sih, Pak, Bapak tinggal di Singapura? Sejak saya SMP. Lama sekali ya. Kok Bapak bisa kerasan tinggal di sana? Padahal kan sendirian. Dibilang kerasan sih enggak, Mer. Dibilang enggak, ya saya lebih nggak kerasan lagi kalau saya tinggal di Jakarta terus. Kenapa, Pak? Saya tuh dulu deket banget sama papa. Nah, waktu papa saya meninggal, terus mama saya menjalin hubungan sama laki-laki lain, di situ saya kecewa. Pak Joni maksud Bapak? Oke, gini. Di sisi lain, saya memang kecewa. Tapi di satu sisinya lagi, saya dulu tuh pernah diajarin sama papa untuk ngargain hak orang lain. Dan mama pakai haknya. Makanya ada masalah-masalah begitu tuh, saya jadi shock, terombang-ambing, kecewa. Saya pergi ke Singapura dan tinggal sama teman-teman di sana. Saya pikir cuman orang seperti saya aja, Pak, yang punya masalah. Aduh, Mary, setiap orang tuh punya masalah yang beda-beda. Masih ingat sama si Justina nggak? Justina mana? Justina yang di Karapitas, yang rumahnya di Jalan Emung. Oh iya tahu. Yang dulu sering jadi ketua kelas ya. Tahu nggak sekarang dia jadi apa? Dia itu jadi lighting girl di sebuah diskotik di Lembang sana. Ah, masa? Kok berubah amat? Iya, memang semua sudah aneh-aneh. Tapi kamu nggak banyak berubah ya? Ah, enggak juga. Kamu yang banyak berubah ya. Saya sampai lupa. Bukan lupa. Tapi memang dari dulu emang kamu nggak pernah kenalin saya kan? Dasar sombong. Enggak. Saya nggak pernah sombong sama kamu, Er. Tahu nggak? Dari dulu itu ada yang naksir berat sama kamu. Siapa? Mau tahu? Siapa emangnya? Yang sedang ngomong ini? Tapi itu dulu. Sekarang tambah naksir lagi. Ngomong-ngomong, kamu sudah married? Belum. Buruan dong, ntar keburu kiamat loh. Emang kamu sendiri udah married? Tebak. Kalau saya lihat dari dandanannya sama cara ngomong, belum. Jadi, muka saya ini muka nggak laku ya? Bukan nggak laku, tapi kamu awet muda, Er. Gimana kamu bisa bilang awet muda? Dari dulu kan kamu nggak pernah kenalin saya kan? Tapi emang belum kan, Er? Emang kenapa? Enggak, kalau belum, berarti kita senasib.